Halo Tribuners, selamat sore. Bersama saya Diamita, Anda sedang menyaksikan Live Update Tribun News edisi Kamis 4 November 2021. Kami akan menyajikan informasi teraktual dan menarik untuk Anda yang akan dilaporkan secara langsung oleh reporter kami di lapangan. Dan inilah Live Update selengkapnya. Kita menuju ke kabar pertama. Guncangan gempa bumi dengan magnitudo 5,9 terjadi di Maluku Tengah, Maluku, terasa hingga kota Ambon pada hari ini Kamis 4 November 2021. Guncangan gempa yang cukup kuat membuat warga Ambon panik. Mereka pun berhamburan keluar rumah dan lokasi perkantoran. Informasi lengkapnya akan disampaikan rekan Tanita Patiasina, jurnalis Tribun Ambon yang kini sudah tersambung bersama kami. Halo rekan Tanita. Rekan Tanita, bisa Anda gambarkan Halo tadi rekan Dea dan Tribuners. Iya, Tanita bisa Anda gambarkan bagaimana tadi situasi kondisi di Ambon dan Kabupaten Maluku Tengah pasca terjadinya gempa. Baik, Tribuners dan rekan Dea, gempa terjadi sekitar pukul 11:44 dan memang terasa sekali hingga ke kota Ambon, meskipun jaraknya dari titik gempa ke kota Ambon itu sekitar 90 km. Dan saat gempa terjadi memang warga dan semua aktivitas kantor langsung terhenti untuk di beberapa perkantoran dan pelayanan publik seperti di Pengadilan Negeri Ambon itu langsung sidang terhenti dan warga maupun majelis hakim dan panitia langsung keluar dari ruangan. Bahkan di kantor gubernur saat itu sedang ada rapat antara KPK dan beberapa kepala daerah. Halo, rekan Tanita. Halo. Rekan Tanita, bisa mendengar kami dari studio? Halo, rekan Tanita. Baik, rekan Dea, apa bisa terdengar suara saya? Iya, sudah kembali tersambung bersama rekan Tanita. Bagaimana bisa Anda lanjutkan penjelasan Anda tadi? Baik, rekan Dea, memang setelah gempa ada sedikit gangguan seperti sinyal dan lampu di kota Ambon, dan saya akan melanjutkan lagi Tribuners. Jadi saat gempa memang sempat beberapa aktivitas pelayanan publik sempat terhenti seperti di Pengadilan Negeri Ambon, itu sidang sempat terhenti sejenak, dan memang warga maupun staf pengadilan negeri langsung keluar mengamankan diri di lokasi di titik-titik aman. Dan selain itu juga aktivitas di kantor gubernur itu sempat terhenti karena saat itu memang sedang ada rapat antara KPK dan juga kepala daerah di Provinsi Maluku. Dan selain di Kota Ambon, di dua desa yang memang berdekatan dengan titik gempa seperti di Wahai dan Sawai, itu juga warga berhamburan dan beberapa jam setelahnya mereka masih berada di luar ruangan karena memang ada beberapa gempa-gempa kecil yang susulan yang terjadi. Demikian rekan Dea. Oke, terkait dengan adanya gempa bermagnitudo 5,9 ini dan juga sempat tadi Anda sebutkan bahwa terjadi gempa susulan, apakah terdapat kerusakan atau korban jiwa pasca insiden ini? Untungnya saat gempa hingga saat ini tidak ada korban jiwa, namun memang terdapat beberapa kerusakan. Dari data yang kami dapat itu ada sekitar 15 unit rumah di Desa Wahai, Kecamatan Seram Utara yang rusak, mengalami kerusakan ringan. Kemudian juga ada masjid yang mengalami kerusakan, dan ada juga selain retak juga beberapa bagian tembok rumah yang runtuh. Selain itu juga objek wisata, salah satu objek wisata di Maluku Tengah itu Keramba Cinta yang
bentuknya huruf love itu juga jebol di bagian pinggir-pinggirannya. Demikian rekan Dea. Oke Tanita, lalu bagaimana sejauh ini penanganan pemerintah daerah maupun BPBD setempat terkait warga terdampak gempa? Setelah mendapatkan informasi dari kepala desa di 2 desa tersebut, BPD Maluku saat ini sedang melakukan mengirimkan tim cepat tanggap untuk meninjau langsung lokasi 2 desa tersebut yang mengalami kerusakan di rumah-rumah warga maupun masjid. Untuk di Kota Ambon sendiri sejauh ini tidak ada laporan kerusakan rumah warga. Dan mereka nantinya juga akan melakukan setelah mendata dan meninjau langsung, mereka akan melakukan tahapan-tahapan lebih lanjut seperti pemberian bantuan dan lainnya. Baik rekan Dea. Baik, terima kasih rekan Tanita melaporkan langsung dari Kota Ambon. Selamat kembali bertugas. Kita beralih ke informasi berikutnya. Banjir bandang Cimindi menyisakan duka bagi banyak pihak, tak terkecuali bagi seorang pria bernama Ade Irawan. Ade adalah kusir delman yang sempat terseret dalam banjir bandang yang terjadi pukul 5 sore pada Selasa 2 November lalu. Dalam peristiwa itu, Ade bersama delmannya terseret sejauh 100 meter dan berjuang bertahan selama puluhan menit agar bisa selamat. Detail informasinya akan disampaikan langsung oleh rekan wartawan dari Tribun Jabar. Ada Kemal Setia Permana yang kini sudah bergabung bersama kami. Halo rekan Kemal. Halo, selamat sore, Tribuners. Iya, rekan Kemal, bagaimana untuk kondisi terkini di wilayah Cimindi sendiri pasca banjir bandang tersebut? Oke, Sobat Tribuners dimanapun berada, bisa dikabarkan bahwa saat ini kondisi wilayah Cimindi yang menjadi perbatasan antara Kota Bandung dengan Kota Cimahi ini saat ini kondisinya masih dalam tahap pemulihan ya. Sejumlah wilayah yang terdampak sekarang saat ini sedang melakukan pembenahan dan beberapa diantaranya juga sudah melakukan pembersihan dan recovery sisa-sisa banjir. Demikian. Iya Kemal, lalu terkait dengan kisah dari seorang kusir delman yang saat itu banjir bandang ini ia sempat terseret, bagaimana untuk kondisinya terkini? Oke, bahwa sopir delman itu yaitu Ade Irawan saat ini kondisinya sedang dalam tahap pemulihan karena ketika terjadi banjir ya dan delmannya terseret sejauh 100 meter dalam waktu kurang lebih sekitar 30 menit. Dia harus berjuang mempertahankan kudanya agar tidak mati terbawa arus. Dan setelah itu 1 hari pasca kejadian, Ade sempat jatuh sakit, begitupun kudanya. Dan sekarang hari ini Ade sudah mulai terlihat pulih, sudah mulai melakukan aktivitas, namun belum bisa melakukan banyak pergerakan dan dia hanya istirahat saja di rumah. Oke, pasca terseret banjir bandang tersebut, maksud kami juga pasca terjadinya bencana banjir bandang itu, bagaimana imbauan dari pemerintah setempat? Ya, pemerintah Kota Cimahi sendiri kembali mengingatkan kepada warga Cimahi dan sekitarnya bahwa saat ini terjadi musim pancaroba yang memang bercampur dengan musim peralihan yang ekstrim, di mana ketika menjelang akhir tahun akan terjadi curah hujan yang tinggi yang nanti akan puncaknya diperkirakan terjadi Desember. BPBD Cimahi sendiri mengingatkan bahwa saat ini sedang terjadi sebuah fenomena yang bernama hidrometeorologi, di mana kemungkinan terjadinya curah hujan tinggi, angin kencang, cuaca ekstrim akan selalu terjadi setiap saat. Untuk itu pemerintah mengimbau pada masyarakat untuk selalu bersiap dan waspada dan untuk segera melakukan penanganan lingkungan jika memang di lingkungan tersebut terdapat kondisi yang kurang baik agar bisa segera lebih baik kembali. Ya, baik, terima kasih rekan jurnalis Tribun Jabar Kemal Setia untuk laporan Anda. Selamat kembali bertugas.
DPR bergerak cepat merespons Presiden Joko Widodo yang mengusulkan nama soal calon Panglima TNI baru sebagai pengganti Marsikal Hadi Cahyanto. Kepala Staf Angkatan Darat atau KSAD Jenderal TNI Andika Perkasa ditunjuk menjadi calon tunggal Panglima TNI. Adapun usulan tersebut tercantum dalam surat Presiden yang dikirimkan Menteri Sekretaris Negara kepada DPR pada Rabu 3 November kemarin. Untuk mengetahui lebih detailnya, sudah bergabung bersama kami rekan wartawan dari Tribun News, ada Reza Deni Saputra yang akan menyampaikan informasi terbarunya. Halo rekan Reza. Halo rekan Dea, rekan Tribun News, selamat sore. Ya, Reza, terkait Supres Presiden Joko Widodo kemarin yang mencalonkan Jenderal Andika Perkasa sebagai calon tunggal Panglima TNI ini, lalu kemudian akan ada juga pastinya prosesi fit and proper ini. Apa pertimbangan DPR sendiri menggelar fit and proper test ini pada hari kapan juga dilakukan? Baik, Dea, benar sekali bahwa hari ini Komisi 1 DPR RI menggelar rapat internal terkait jadwal fit and proper test atau uji kelayakan dan kepatutan soal calon Panglima TNI Tunggal, ini Jenderal Andika Perkasa yang sekarang menjabat sebagai Kepala Staf Angkatan Darat. Adapun diketahui menurut pantauan kami di lapangan, rapat internal dimulai pada pukul 14.00 waktu Indonesia Barat dan selesai sekitar pukul 16.00 waktu Indonesia Barat, dan di sana diputuskan bahwa fit and proper test, maksudnya dalam artian wawancara atau penyampaian keterangan dari Andika Perkasa kepada DPR RI dilakukan pada hari Sabtu tanggal 6 November 2021, dan adapun untuk jamnya sekitar jam 10 pagi hingga selesai. Sementara untuk Jumat besok itu dilakukan verifikasi dokumen dan terkait data-data yang lainnya terkait Andika Perkasa. Demikian ya. Oke, berdasarkan informasi yang Anda dapat, apa saja nantinya yang akan dibahas dalam fit and proper test calon Panglima TNI ini? Baik, Dea, terima kasih. Dari informasi yang kami terima melalui anggota DPR RI Komisi 1, Fraksi Golkar, Bobi Rizaldi, bahwa akan ada penyampaian visi dan misi dari Andika Perkasa, dan ini dilakukan secara terbuka, dan bisa dilihat oleh publik penyampaian visi dan misi ini. Lalu kemudian ada penyampaian strategi. Untuk penyampaian strategi ini sifatnya tertutup, jadi akhirnya artinya hanya ada Komisi 1 dan Andika Perkasa saja yang tahu apa yang strategi apa yang dipaparkan oleh Andika untuk dirinya sebagai Panglima TNI nanti. Dan kemudian setelah itu baru tanggapan-tanggapan dari fraksi-fraksi yang ada di Komisi 1. Kemudian kalau soal materinya dari beberapa anggota Komisi 1 seputar geopolitik, yakni soal Papua, kemudian soal tes keperawanan untuk calon prajurit perempuan TNI dan juga untuk istri para prajurit, itu juga mungkin akan dibahas. Kemudian juga soal alutsista atau persenjataan di TNI itu juga mungkin akan dibahas. Tapi lebih tepatnya mungkin besok hari Sabtu nanti yang pastikan apa saja yang akan dibahas dalam fit and proper test. Demikian dia. Oke, diketahui bersama bahwa KSAD Andika Perkasa ini tahun depan memasuki masa pensiunnya, akan pensiun. Berarti ini Panglima TNI kali ini hanya akan menjabat selama 1 tahun. Bagaimana respon dari Komisi 1 DPR RI sendiri, Reza? Baik, ya. Dari sejumlah anggota Komisi 1 memang menyampaikan respon beragam soal masa jabatan relatif singkat dari Andika Perkasa ini saat menjabat Panglima TNI. Memang bahkan menurut Bobi Rizaldi ketika diwawancara, ini adalah rekor yang sangat tepat untuk seorang Panglima yang menjabat sekitar 13 bulan, dan ada tugas-tugas yang memang harus dikerjakan oleh Jenderal Andika. Namun menurut Tamliha, Saifullah Tamliha, anggota Komisi 1 DPR dari fraksi P3, jabatan
1 tahun ini yang Panglima TNI selama 1 ini tidak masalah. Ini kan kedepannya masih bisa diteruskan oleh rotasi selanjutnya ini dari Angkatan Laut yang sekarang dipimpin oleh Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana Yudo Margono. Demikian, Dea. Ya, baik. Tribuners, berikut akan kami tampilkan hasil wawancara rekan Reza bersama Bobi Rizaldi, anggota Komisi 1 DPR RI fraksi Partai Golkar. Selengkapnya. Ya, jadi keputusannya kita akan mengadakan fit dan proper test itu hari Sabtu dan besok itu sudah dimulai tahapannya yaitu verifikasi administrasi seperti laporan pajak, lantas LHKPN, CV dan kelengkapan lainnya. Dan semuanya akan dijadwalkan untuk bisa paripurna hari Senin. Jadi kalau misalkan bisa diparipurnakan siang, mungkin bisa dari pemerintah ada pelantikannya di hari yang sama. Karena di hari itu, walaupun secara administratif Pak Panglima Hadi itu TMT pensiunnya tanggal 1 Desember, tetapi secara undang-undang kan pada hari itu beliau sudah berumur 54 tahun. Jadi dengan penjadwalan tadi diharapkan tidak ada transisi yang ada jabatan kosong. Pertimbangan memilih hari Sabtu apa Mas? Ini kan nggak biasa gitu ya, fit proper test dilakukan pada hari Sabtu. Ya, satu kita menunggu administrasi surat penugasan dari Bamus untuk Komisi 1 untuk mengadakan fit dan proper, kita masih tunggu sore ini. Lantas juga verifikasi dokumen. Jadi kan kita nunggu kiranya ada miss sedikit, telat sedikit, karena kan nanti kan kalau misalkan sudah dijadwalkan ada ternyata suratnya belum, itu kan 1 hari kan mungkin anggota menunggu jadi tidak ada kejelasan. Tapi kalau hari Sabtu itu dipastikan proses pertama penugasan dari Bamus itu kita sudah terima, lantas verifikasi dokumen itu sudah selesai semua. Verifikasi dokumen besok atau verifikasi faktual besok juga? Ini kan besok dokumen saja, dokumen administrasi saja. Jadi hari Sabtu hadir langsung juga ya? Hadir itu fit propernya hari Sabtu. Ya. Nah ini kan di masa-masa. Kami akan kembali seusai jeda berikut. Tribuners, tetaplah di live update. Oke, apa kabar Bang Aris di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumip 37 ini yang semalam baru mulai, Apa yang saya dirasakan udah Kapten Hitam? Sebenarnya aku nggak ngerasain penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu. Karena gitu, posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya. Tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu Mas, ya. Dulunya tukang koran. Oh gitu ya. Tukang koran. Ya, saya baca itu Pak. Tuh kan pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi tanggam itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya kalau ini kita bicara yang di luar kasus Situbondo ya. Dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal master stage atau tahap berbahaya itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit gitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Kembali di live update, kita menuju ke informasi berikutnya. Polisi lalu lintas atau Polantas yang menukar tilang dengan bawang terancam dipenjara dan dipecat. Hal itu dipastikan sendiri oleh Kapolda Metro Jaya Irjen Fadil Imran saat memberi arahan ke Polantas. Arahan itu disampaikan Fadil di Mapolda Metro Jaya, Semanggi, Jakarta Selatan pada hari ini Kamis 4 November 2021 secara tertutup di Gedung Balai Pertemuan Polda Metro Jaya, BPPMJ. Selengkapnya akan disampaikan rekan jurnalis Warta Kota, ada Desi Selviani yang kini sudah terhubung bersama kami. Halo rekan Desi. Ya, sore dia. Desi, bisa Anda informasikan terkait bagaimana kabar terkini dan juga kelanjutan kasus oknum Polantas yang nakal tersebut? Ya, dampak dari kasus tilang yang ditukar dengan sarung bawang menjadi perhatian Kapolda Metro Jaya Irjen Fadil Imran.
per hari ini Kapolda memanggil sekitar 200 lebih perwira lantas di seluruh wilayah hukum Polda Metro Jaya. Dalam arahannya, Kapolda Metro Jaya menegaskan bahwa dia akan memberikan punishment tegas kepada oknum-oknum polisi yang merusak citra nama baik polisi. Dalam hal ini, oknum Polantas inisial Aibtu PDH disebutkan terancam dipidana apabila ditemukan dalam pemeriksaannya pelanggaran dari aksinya melakukan pungli terhadap seorang sopir truk yang mengangkut muatan bawang, seperti itu dia. Oke, lalu sejauh ini bagaimana reaksi dari Kapolda terkait ulah oknum polisi ini dan juga bagaimana antisipasinya untuk hal serupa sehingga tidak terjadi? Ya, Kapolda sendiri sudah merencanakan beberapa inisiasi untuk mencegah adanya pungli-pungli dari oknum Polantas yang dilakukan di jalan-jalan raya. Kapolda Metro Jaya meminta Dirlantas Polda Metro Jaya untuk mendata jalan-jalan yang rawan terjadi pungli dan pelanggaran lalu lintas. Kemudian Kapolda menginstruksikan para lantas untuk membuat sistem etle di titik-titik rawan pungli di wilayah hukum Polda Metro Jaya. Nantinya lewat etle itu penilangan tidak lagi dilakukan secara manual oleh Polantas, melainkan sudah terhubung dengan sistem internet, seperti itu. Oke Desi, lalu saat ini kemana, ada di mana oknum polisi yang melakukan pungli itu? Saat ini oknum polisi yang melakukan pungli sudah ditarik ke Polda Metro Jaya. Dia sudah bukan lagi menjadi anggota dari Polantas. Dia dipindahkan ke Yanma, bagian administrasi perkantoran Polda Metro Jaya. Sambil ini dia juga ditahan oleh Propam selama masa proses penyelidikan berlangsung, seperti itu dia. Ya, Tribuners, tadi juga rekan Desi sudah sempat mendapatkan keterangan dari Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Yusri Yunus terkait kasus ini. Pak Kapolda, karena mengingat kemarin kan teman-teman juga tahu ada satu pelanggaran yang dilakukan oleh anggota lalu lintas di bandara yang sempat viral di media sosial. Ditegaskan juga di sini Pak Kapolda tidak akan menutupi anggota tersebut dan kita tindak. Ya, tindak sekarang ini sudah berlangsung proses pemeriksaannya. Kalau memang ditemukan di situ ada pidananya dan kita lakukan pidana. Juga kalau memang harus untuk jalan terakhir memang harus dipecat di PTDH, pemberhentian tidak dengan hormat itu pun akan dilakukan kalau memang terbukti nanti. Jadi ketegasan ini yang disampaikan oleh Pak Kapolda dan mengarahkan semua perwira-perwira yang ada. Itu pertama. Yang kedua, juga sama Pak Kapolda mengarahkan pendekatan humanis sekarang yang harus dilakukan kepada masyarakat. Beliau juga memerintahkan seluruh kasat lantas, dirlantas untuk identifikasi mana titik-titik yang banyak jadi keluhan masyarakat sekarang ini. Ya, jadi bukan lagi secara represi pendekatan hukum, tapi kita gunakan polisi, kayak lah ya, kita pakai teknologi sekarang yang ada ini. Badan Narkotika Nasional Provinsi Kalimantan Selatan atau BNNP mengungkap kasus sindikat peredaran narkoba antar provinsi pada hari ini Kamis 4 November 2021, di mana 1 dari 3 pelaku yang terlibat berada di Lapas Karangintan, Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan. Mereka ditangkap pada 20 Oktober 2021 lalu dengan barang bukti sabu-sabu seberat 4,1 kg. Informasi lengkapnya akan disampaikan rekan Nur Masrida, wartawan Banjarmasin Post yang kini sudah tersambung bersama kami. Halo rekan Masrida. Halo rekan Dea yang ada di studio. Ya, bisa Anda ceritakan kronologi singkat penangkapan pelaku sindikat narkoba ini? Iya, baik rekan Dea. Dan Tribun News, saat tadi saya menghadiri gelar perkara ungkap kasus narkoba di mana BNNP Kalimantan Selatan berhasil mengamankan 2 orang tersangka yang merupakan sindikat pengedar sabu-sabu antar provinsi.
tersangka sebenarnya ada 3, yang dimana salah satunya adalah berada di Lapas Karangintan Kabupaten Banjar, di mana yang diketahui kalau di Kalimantan Selatan itu adalah lapas yang khusus narkoba juga. Jadi secara singkat kronologi yang dijelaskan oleh Kepala BNNP Provinsi Kalimantan Selatan ini dikatakan bahwa otak dari sindikat ini bernama Fus, berinisial Fus, yang ada di Lapas Karangintan. Dia berkomunikasi dengan bandar yang ada di Pontianak, ada di Kalimantan Barat maksud saya. Setelah komunikasi terjadi, kemudian kurir yang berinisial Z atau Udin mengambil barang tersebut ke Kalimantan Barat dan masuk ke Kalimantan Selatan lewat jalur Kalimantan Tengah. Mendengar informasi tersebut, kemudian petugas dari BNNP mencegat si Z ini di pintu masuk Kota Banjarmasin, tepatnya di kawasan Anjir Pasar ya. Jadi setelah mendapatkan menangkap Z di Anjir Pasar ini, didapatkan barang bukti berupa 4,1 kilogram sabu-sabu yang dikemas dalam kemasan teh Cina berwarna hijau begitu ya kemasannya. Penyelidikan polisi petugas sendiri tidak berhenti sampai di sana, dilakukan lagi pengembangan di mana satu tersangka kemudian diamankan di daerah Kabupaten Banjar di Martapura, di mana tugasnya oleh si R orang ketiga ini adalah mengedarkan sabu-sabu khususnya di Kalimantan Selatan. Begitu rekan Dea. Oke rekan Mas Rida, melihat dari kasus narkoba yang masih terus ada di sana, bagaimana imbauan dari Kepala BNNP saat konferensi pers terkait kasus itu? Iya, benar sekali. Bahwa ini adalah ungkap kasus kesekian kalinya yang dilakukan oleh BNNP, juga BNNK, dan Polresta Banjarmasin. Untuk di Kota Banjarmasin sendiri tidak sekali ini saja dengan tangkapan di atas 1 kilo. Jadi berdasarkan dari imbauan Kepala BNNP ini, dia mengajak masyarakat khususnya bagi yang memang pengguna dan berniat untuk berhenti ingin melepaskan kecanduannya terhadap barang haram tersebut, untuk melapor ke petugas yang dimana di BNNP sendiri disediakan situs khusus untuk melakukan pelaporan untuk direhabilitasi sendiri. Jadi pihak BNNP menjamin identitas, alamat, dan segalanya akan disamarkan, tidak akan dibocorkan ke publik begitu, dan mereka juga tidak akan dikasuskan atau dipidanakan. Jadi mereka mengimbau untuk bagi yang misalnya menggunakan narkoba ini untuk segera bertaubat dan melakukan rehabilitasi, begitu. Baik, Tribuners, tadi juga rekan Mas Rida sudah sempat mendapatkan keterangan dari Brigjen Pol Jackson Lapalonga selaku Kepala BNNP Kalimantan Selatan. Berikut kami tampilkan keterangan lengkapnya. Provinsi Kalimantan Selatan yang saya kasihi, saya hormati, saya banggakan. Pagi hari ini BNNP Kalsel akan menyampaikan dua pokok kegiatan untuk disampaikan kepada publik terkait dengan tugas dan tanggung jawab BNNP Kalimantan Selatan. Tentunya yang akan kami sampaikan ya terkait dengan bagaimana kami berupaya untuk melakukan tugas dan tanggung jawab kami yang terbaik untuk Provinsi Kalimantan Selatan yang diberikan tanggung jawab kepada BNNP Kalsel dalam menjalankan tugas P4GN. Kami dari bidang pemberantasan BNNP Kalsel beberapa waktu lalu, tepatnya di tanggal 20 Oktober bulan yang lalu, kami berhasil mengungkap sindikat narkoba, sindikat peredaran narkoba di Kalsel. Ya. Nah, ini kami katakan boleh dibilang ini satu sindikat, ya. Jadi bukan pengedar. Nah, beda.
antara sindikat dengan pengedar. Kalau pengedar kita hanya menangkap 1 orang saja. Kita menuju informasi berikutnya, Tribuners. Partai Demokrat pimpinan Agus Harimurti Yudhoyono kembali menjalani sidang lanjutan di Pengadilan Tata Usaha Negara DKI Jakarta. Adapun dalam perkara ini turut terlibat pihak Kongres Luar Biasa atau KLB Partai Demokrat di Deli Serdang, yakni 3 mantan kader partai sebagai penggugat dan Menteri Hukum dan HAM selaku tergugat serta DPP Partai Demokrat sebagai tergugat 2 intervensi. Kabar selengkapnya akan disampaikan rekan wartawan Tribun News, ada Rizky Sandi Saputra yang kini sudah siap dengan laporan lengkapnya. Halo rekan Rizky. Halo rekan Dea dan juga Tribuners. Rizky, bagaimana bisa Anda informasikan terkait jalannya sidang hari ini? Ya, Dea bisa disampaikan. Selamat sore sebelumnya kepada Tribuners. Saat ini saya masih berada di Pengadilan Tata Usaha Negara DKI Jakarta, di mana pada siang tadi Partai Demokrat pimpinan Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY kembali menjalani sidang lanjutan atas gugatan yang dilayangkan oleh 3 mantan kader mereka yang menolak pengesahan atas ADART yang disahkan oleh Kementerian Hukum dan HAM. Yakni pada perkara ini yang terdaftar dalam nomor 154 itu turut terlibat, yakni pertama penggugat yang merupakan peserta KLB Deli Serdang atau KLB yang dianggap tidak sah itu, dan juga pihak dari Kementerian Hukum dan HAM selaku tergugat 1. Adapun untuk Partai Demokrat pimpinan AHY ini sendiri terlibat dalam atau berpihak sebagai tergugat 2 intervensi, di mana pada persidangan hari ini sendiri yakni pemeriksaan saksi yang dihadirkan oleh kubu tergugat 1 yakni Kementerian Hukum dan HAM. Begitu deh. Oke, lalu apa yang disampaikan kuasa hukum dari Partai Demokrat kubu AHY dalam sidang hari ini, Rizky? Ya, jadi untuk sidang siang tadi itu pihak tergugat 1 yakni Kementerian Hukum dan HAM menghadirkan 1 saksi yang merupakan atau menjabat sebagai kepala seksi pendaftaran partai politik di Kementerian Hukum dan HAM, di mana saksi tersebut bernama Rahmiana. Tadi kuasa hukum Partai Demokrat yakni Heru Widodo menyatakan kehadiran Rahmiana dalam sidang lanjutan kali ini diyakini akan memperjelas begitu kesaksiannya terkait dengan pengesahan Partai Demokrat berdasarkan dengan Kongres ke-5 partai yakni pada Maret tahun lalu 2020 terkait dengan perubahan atau pengesahan AD/ART serta pengesahan anggota partai. Dirinya Heru meyakini kalau Rahmiana mengetahui hal tersebut karena Rahmiana sendiri yang memproses terkait dengan pendaftaran partai politik pada saat itu. Begitu, Dea. Oke, lalu sejauh ini Rizky, apakah sidang masih berlangsung? Ya, jadi Dea perlu disampaikan bahwa pada siang tadi ini sidang ditunda sebab saksi Rahmiana yang sudah hadir di PT-UN DKI Jakarta ini urung diperiksa karena adanya permasalahan administrasi begitu yang belum lengkap dari pihak Kementerian Hukum dan HAM. Sedangkan selain Rahmiana, ada lagi 1 ahli yang rencananya dihadirkan oleh Kementerian Hukum dan HAM, namun karena sidang berjalan ngaret atau dimundurkan waktunya, alhasil ahli yang tidak disebutkan namanya oleh pihak Partai Demokrat kubu AHY ini berhalangan hadir begitu karena memiliki kepentingan lain di Kementerian Keuangan. Alhasil sidang Majelis Hakim PT-UN DKI Jakarta tadi menunda jalannya persidangan dan akan kembali digelar pada Kamis pekan depan dengan agenda tetap mendengarkan keterangan saksi yang dihadirkan oleh Kementerian Hukum dan HAM dan tambahan 2 saksi fakta yang akan dihadirkan oleh kubu Partai Demokrat pimpinan AHY. Begitu deh. Oke, Tribuners, berikut akan kami tampilkan hasil wawancara rekan Rizky bersama Heru Widodo selaku kuasa hukum Partai Demokrat kubu AHY selengkapnya. Dari tergugat tadinya menghadirkan ahli, tapi karena sidangnya mundur ya, lebih dari jam 2, sementara ahli ada kegiatan lain di Kementerian Keuangan, sehingga ahli hanya bisa hadir hari ini. Dijadwalkan Kamis depan pukul 10. Kemudian untuk saksi fakta
sebenarnya tergugat itu menghadirkan personal atau pejabat yang memproses permohonan perubahan anggaran dasar, perubahan kepengurusan partai politik manapun. Tetapi karena di Kementerian Hukum dan HAM itu pejabat-pejabat di bawah Dirjen Agung, Direktur Tata Negara, Kasubdit, Kasih, semuanya masuk di dalam kuasa, sehingga diperlukan syarat administrasi pengunduran diri dari sebagai kuasa dengan disetujui atau diketahui oleh pemberi kuasa. Oleh karenanya sidang reschedule di agenda minggu depan untuk saksi tergugat, ahli tergugat, dan sekaligus saksi fakta dari Partai Demokrat, dari tergugat dua intervensi. Nanti kita akan hadirkan. Kami jeda lagi sejenak Tribuners dan akan kembali sesaat lagi. Tetaplah di live update. Oke, apa kabar Bang Ariski di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumip 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah sebenarnya aku nggak ngerasain penangkapan atau penggerbegan atau apapun itu, karena gitu posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu mas, ya. Dulunya tukang koran. Oh gitu ya. Tukang koran. Ya, saya baca itu Pak. Tuh kan pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi pangdam itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya kalau ini kita bicara yang di luar kasus Sebongombo ya. Dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal master stage atau tahap berbahaya itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit gitu ya. Dok saya ini menurut saya Anda masih menyaksikan live update. Kita langsung menuju ke informasi berikutnya, Tribuners. Kejari Tomohon menyambangi proyek gedung olahraga atau GOR Babe Palar Tomohon pada hari ini Kamis 4 November 2021. Berdasarkan informasi, GOR ini dibangun pada tahun 2018 lalu dengan anggaran mencapai 15 miliar rupiah. Terlihat hadir langsung Kepala Kejari Tomohon ada Vian Ering bersama Kasih Intel Octavianus Tumuju dan Kasih Pidana Khusus Hairul Moko Ginta dan juga tim dari Kejari lainnya. Detail informasi akan disampaikan langsung oleh rekan wartawan Tribun Manado, ada Hesli Marentek yang kini sudah bergabung bersama kami. Halo rekan Hesli. Ya, halo. Ya, halo Dea. Ya rekan Hesli, dalam rangka apa sebenarnya kedatangan dari pihak Kejari Tomohon ke GOR Babe Palar ini? Ya, jadi rekan Dea dan Tribuners, kedatangan dari pihak Kejari ini dalam rangka untuk menindaklanjuti sorotan-sorotan yang belakangan ini muncul bahwa GOR ini yang dibangun 2018 ini diduga adanya temuan kerugian negara yang dengan proyek yang berbandrol 15 miliar ini. Sehingga dari pihak Kejaksaan sendiri langsung menindaklanjuti dari hasil dari pemberitaan beberapa media termasuk dari Tribun Manado untuk melakukan pengecekan ini di lokasi GOR. Ya, rekan Dea. Oke, Hesli, lalu apakah sudah ada informasi terkait hasil pengecekan Kejari di GOR Babe Palar ini? Mungkin seperti ada ditemui kerusakan atau bagaimana? Ya, jadi kemarin dari pantauan ada sejumlah kerusakan-kerusakan di GOR yang GOR ini sebetulnya belum pernah direhab dan ditemukan kerusakan di bagian plafon ataupun di beberapa ruangan-ruangan GOR yang sebelumnya memang sempat tak digunakan sejak dibangun atau diresmikan pada 2018 lalu. Nah, termasuk untuk toilet GOR itu menjadi salah satu hal yang sempat menjadi dipertanyakan dari pihak Kejari. Namun untuk hasil dari pengecekan ini belum bisa dari pihak Kejari masih belum memberikan komentar lebih lanjut. Ya. Oke, lalu selama ini sebenarnya GOR Babe Palar ini difungsikan sebagai apa, Hesli? Ya, jadi sejak dibangun 2018 dan diresmikan pada
awal 2019 lalu, Gor Babe Palar ini difungsikan untuk beberapa kegiatan. Selain kegiatan olahraga, juga difungsikan kegiatan pemerintahan ataupun kegiatan keagamaan. Jadi seringkali dipusatkan di Gor Babe Palar ini. Dan salah satu juga untuk setiap harinya ini, Gor ini menjadi tempat pelaksanaan latihan sejumlah cabang olahraga yang ada di Kota Tomohon. Ya, demikian rekan Dea. Ya, baik. Terima kasih rekan Hasli Maretek untuk informasi Anda. Selamat kembali bertugas. Mantan Kepala Desa Punanrian, Kecamatan Malinau Selatan berinisial YA didakwa menyelewengkan alokasi dana desa pengadaan mobil operasional desa fiktif yang bersumber dari anggaran desa Gerdema APBD 2017. YA kini divonis bersalah berdasarkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Samarinda. Untuk mengetahui lebih detailnya, sudah bergabung bersama kami ada rekan jurnalis dari Tribun Kaltara, Muhammad Supri yang akan menyampaikan informasi lengkapnya. Halo rekan Supri. Halo rekan Dea. Ya, bisa Anda informasikan terlebih dahulu sebenarnya bagaimana duduk perkara tipikor yang menjerat YA ini, oknum mantan Kades Punanrian Kecamatan Malinau Selatan sendiri? Untuk informasi sebelumnya, telah kami beritakan dalam berita sebelumnya bahwa oknum Kades, mantan Kades Punanrian di Kecamatan Malinau Selatan didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum terkait dugaan pengadaan mobil dinas operasional desa bersumber dari anggaran alokasi dana desa tahun 2017 yang dinamakan sebagai dana gerakan desa membangun atau Gerdema. Pada tahun 2017 lalu, jaksa menemukan adanya indikasi penyalahgunaan alokasi dana desa tersebut untuk pengadaan mobil operasional atau mobil operasional desa yang spesifikasinya dinyatakan di dalam surat dakwaan sebelumnya bahwa kendaraan ini nantinya akan digunakan oleh aparat desa untuk melakukan kegiatan atau membantu kegiatan pelaksanaan di sekitar desa di Malinau, Kecamatan Malinau Selatan. Nah, untuk saat ini YA atau Yohanes Ayu telah diputus bersalah berdasarkan vonis persidangan Pengadilan Negeri Samarinda terkait dengan tindak pidana korupsi, di mana saat ini telah dieksekusi di Lapas Tarakan, Kalimantan Utara. Ya. Oke, setelah divonis bersalah ini, apa saja hukuman yang dijatuhkan kepada terpidana kasus korupsi tersebut, dan apakah juga sudah ada informasinya rekan Supri dari mana sumber anggaran tersebut? Ya, seperti dibahasakan sebelumnya rekan Dia bahwa dana Gerdema bersumber dari alokasi dana desa, di mana alokasi dana desa ini merupakan dana desa yang bersumber dari anggaran pendapatan belanja daerah Kabupaten Malinau pada tahun 2017 lalu. Untuk saat ini YA sedang menjalani masa hukuman sesuai dengan tuntutan subsidiar dari Jaksa Penuntut Umum bahwa YA dituntut hukuman penjara 1 tahun 3 bulan. Kemudian diwajibkan juga membayar denda sebesar 50 juta dan mengembalikan kerugian negara sebesar 300 juta. Pagi tadi telah juga diserahkan uang tunai senilai 300 juta terkait kerugian yang ditanggung oleh pemerintah daerah, dikembalikan ke kas pemerintah daerah, diberikan oleh Kepala Kejari Malinau Jaja Raharja kepada pihak pemerintah daerah, dalam hal ini yang mewakili dari Sekretariat Daerah Kabupaten Malinau. Untuk putusan tersebut saat ini dikabarkan bahwa YA sedang menjalani masa hukuman. Sebelumnya setelah begitu jatuh putusan sidang telah dieksekusi di Lapas Tarakan. Oke, Tribuners, terkait kasus tindak korupsi yang dilakukan mantan Kades di sana, rekan Supri juga sudah berhasil meminta keterangan Kepala Kejaksaan Negeri Malinau, ada Jaja Raharja. Berikut kami tampilkan selengkapnya. Terima kasih.
dapat saya sampaikan bahwa benar pada hari ini kami selaku Jaksa Penuntut Umum dalam perkara tindak pidana korupsi atas nama terpidana Yohanes Ayu, anak dari Ayu Incau. Dalam putusan pengadilan tindak pidana korupsi pada Pengadilan Negeri Samarinda terhadap terpidana dibebani membayar uang pengganti sebesar 300 juta rupiah. Dan pada hari ini dilaksanakan eksekusi dimaksud bahwa uang pengganti tersebut kita setorkan ke kas daerah di mana dana tersebut berasal, yaitu dulu terjadi tindak pidana korupsi pada pengadaan mobil dinas operasional Desa Punandrian, Kecamatan Malino Selatan sebesar 300 juta rupiah. Ini merupakan eksekusi yang paripurna setelah kami melaksanakan eksekusi badan terhadap terpidana di LP Tarakan dan sekarang melaksanakan eksekusi uang pengganti dimaksud. DPRD Provinsi Lampung melalui Komisi 1 memediasi warga dan Pemprov Lampung terkait sengketa aset lahan yang berada di dua lokasi. DPRD meminta Pemprov menunda eksekusi aset lahan yang saat ini ditempati oleh warga. Aset lahan di dua lokasi itu masing-masing di Sukarame Baru, Kota Bandar Lampung, dan di Sabah Belau, Kabupaten Lampung Selatan. Kabar selengkapnya akan disampaikan rekan wartawan dari Tribun Lampung, ada Kiki Adi Pratama yang kini sudah terhubung bersama kami. Halo rekan Kiki. Halo rekan Dea. Bisa Anda ceritakan terlebih dahulu kronologi terjadinya sengketa aset lahan antara Pemprov Lampung dan juga warga yang menempati lahan tersebut. Berapa luas aset lahan di dua lokasi itu, Kiki? Baik, jadi memang awalnya sengketa tanah di Sukarame Baru dan Sabah Belau Kabupaten Lampung Selatan dengan pemerintah Provinsi Lampung ini sudah berlangsung lama, tepatnya pada tahun 2012 lalu. Namun memang untuk melakukan pengosongan saat itu pemerintah Provinsi Lampung khususnya di periode-periode yang sebelumnya memang masih belum terlaksana, dan saat ini pemerintah Provinsi Lampung kemudian bersih keras langsung untuk mengeksekusi atau meminta warga mengosongkan lahan tersebut. Untuk lahan tersebut luasnya ada 66,62 hektar. Namun memang yang ditempati atau diduduki oleh warga di sana ada 2,6 hektar, sehingga 2,6 hektar itulah yang diminta oleh pemerintah Provinsi Lampung untuk dikosongkan. Begitu rekan Dea. Oke, lalu apa saja saran dan pertimbangan dari DPRD saat melakukan mediasi antara Pemprov dan juga warga? Baik, jadi memang salah satu pertimbangan bagi DPRD Provinsi Lampung khususnya yang membidangi Komisi 1 DPRD Lampung, mereka meminta supaya Pemprov Lampung untuk menunda eksekusi tersebut, pengosongan lahan, karena memang tidak diketahui bagaimana kelanjutan warga di sana. Artinya tidak ada tempat tinggal lagi ketika memang diminta mengosongkan lahan tersebut. Begitu Dea. Oke Kiki, lalu bagaimana seusai dilakukannya mediasi ini tanggapan dari Pemprov sendiri dan juga warga di sana? Ya, halo. Iya, halo. Rekan Kiki bisa mendengar saya? Rekan Kiki bisa mendengar saya? Halo, ya. Iya, bisa Anda informasikan Pemprov sendiri seperti apa tanggapannya setelah dilakukan mediasi ini dan juga respons dari warga seusai mediasi ini dilakukan? Baik, jadi memang setelah mendapatkan masukan daripada DPRD Provinsi Lampung, pemerintah Provinsi Lampung kemudian mempertimbangkan hal itu. Namun memang mereka tidak bisa menjamin bahwa tidak terjadi pengosongan tersebut, karena memang itu sudah menjadi atensi daripada Komisi Pemberantasan Korupsi meminta pemerintah Provinsi Lampung untuk menguasai aset tersebut. Nah, sementara daripada warga sendiri, mereka tetap meminta kepada Provinsi Lampung, pemerintah Provinsi Lampung untuk menunda dan mengecek kemudian lahan yang diduduki, apakah benar 2,6 hektar itu termasuk daripada lahan provinsi atau memang bukan, sehingga
Jika memang bukan, maka mereka akan menempuh jalur hukum sehingga membatalkan daripada lahan yang disebut milik pemerintah provinsi. Begitu rekan dia. Baik, terima kasih rekan Kiki Adi Pratama melaporkan langsung dari Lampung. Selamat kembali bertugas. Tribuners, kami masih akan kembali dengan kabar menarik lainnya. Jangan kemana-mana, tetaplah di Live Update. Oke, apa kabar Bang Ariski di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumik 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah sebenarnya aku nggak ngerasain penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu. Karena gini loh, posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya. Tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu mas, ya. Dulunya tukang koran. Oh gitu ya. Tukang koran. Ya, saya baca itu Pak. Tuh kan pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi tanggam itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya kalau ini kita bicara yang di luar kasus Sebongombo ya. Dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal master stage atau tahap berbahaya itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit gitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Ariski di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumik 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah sebenarnya aku nggak ngerasain penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu. Karena gini loh, Terima kasih Tribuners, Anda masih menyaksikan Live Update. Kita menuju ke informasi berikutnya. Seorang pelanggan pembeli pulsa berinisial J nekat mencuri HP dan uang sebesar 1,7 juta rupiah di sebuah counter di Kelurahan Cengkareng Timur, Kecamatan Cengkareng, Jakarta Barat. Aksi pencurian itu terekam CCTV saat pelaku memanjat etalase counter HP pada Rabu 3 November kemarin. Selengkapnya akan disampaikan rekan jurnalis Warta Kota ada Miftahul Munir yang kini sudah terhubung bersama kami. Halo Munir. Halo rekan Dea. Rekan Munir, bisa Anda informasikan kapan korban ini akhirnya menyadari bahwa HP-nya hilang dan juga sejumlah uang itu? Baik, untuk korban sendiri bernama Ricky ini baru menyadari handphone dan uangnya hilang ketika mau melayani pembeli pulsa elektronik atau pulsa listrik yang ada di counter. Kemudian ketika dicari handphonenya tidak ada dan korban pun akhirnya mengecek CCTV. Setelah dilihat dari CCTV ternyata ada seorang pria yang masuk ke dalam counter HP-nya dan pada saat itu korban menyadari bahwa pelaku adalah langganan yang biasa membeli pulsa di counternya. Seperti itu rekan dia. Oke, berarti bagaimana akhirnya korban ini mengetahui dari pelaku dan juga rumah dari pelaku ini? Baik, korban akhirnya mengenali wajah pelaku setelah melihat rekaman CCTV. Kemudian korban sendiri meminta bantuan kepada ketua RT dan juga warga sekitar untuk melihat apakah ada yang mengenali wajah pelaku dan barangkali ada yang mengenal kediamannya. Setelah dilakukan pengecekan, ternyata ada warga yang mengenali pelaku dan kemudian korban bersama orang yang mengenali itu mendatangi kediaman pelaku. Seperti itu. Oke, Munir, lalu saat ini kasus ini bagaimana untuk kelanjutannya? Apakah pelaku dipolisikan atau bagaimana? Baik, untuk korban sendiri sudah bertemu dengan pihak keluarga pelaku dan memang pelaku mengakui semua perbuatannya bahwa ia sudah mengambil uang sebesar 1,7 juta dan membawa kabur handphone merek Samsung J2. Dan saat ini handphonenya sudah dijual dan rencananya pihak keluarga korban akan mengembalikan uang yang diambil oleh pelaku pada tanggal 20 November mendatang. Demikian dia.
Baik, Tribuners, tadi rekan Munir juga sudah mewawancarai Ricky selaku pemilik dari counter HP yang kehilangan sejumlah uang dan handphonenya. Berikut kami tampilkan selengkapnya. Kronologinya sih kemarin ya, jam 12:45 dia beli pulsa di sini. Terus jam 1 saya sholat, tiba-tiba handphone saya hilang pas ada yang mau beli kan. Saya nyari-nyari handphone sama duit belum sadar hilang, duitnya belum nyadar hilang, cuman baru handphone yang buat jualan pulsa. Terus saya periksa CCTV, ternyata pelakunya ya dia yang beli pulsa tadi. Uangnya yang hilang berapa, Bang? 1.700.000. 1.700.000. Handphonenya ada berapa? Satu doang sih. Itu handphone jenis apa sih, Bang, yang hilang, Bang? J2. Itu emang buat isi pulsa ya, Bang? Iya, Ya? handphone buat isi pulsa. Bang, pelakunya kenal nggak, Bang, sama Abang? Kenal, justru customer sering seminggu bisa 3-4 kali beli di sini. Oh, langganannya berarti ya? Iya. Bang, itu kejadiannya bisa hilang, pelaku ngapain, Bang? Lompat ya. Loncat dari sini ya? Iya. Itu dari CCTV kelihatan ya, Bang, dia loncat? Kelihatan. Itu posisinya Abang lagi sholat di sini, saya sholat di sini nih. Tadi mejanya di sini udah saya pindahin lagi kemana? Kita beralih ke kabar berikutnya. Pengungkapan jaringan pencurian mobil mewah merupakan kasus menonjol hasil operasi sikat jajaran Candi 2021 yang digelar Polda Jateng. Ada 2 barang bukti mobil mewah yang diamankan, yakni Rubicon dan Fortuner. Sementara pelaku diketahui bernama Rama Budi Santoso, seorang warga asal Jakarta, sebagai pengeksekusi. Informasi lengkapnya akan disampaikan rekan Rahdian Trijoko, jurnalis Tribun Jateng, yang kini sudah tersambung bersama kami. Halo rekan Rahdian. Halo Dea. Iya, bagaimana bisa Anda informasikan cara pelaku melakukan pencurian mobil mewah ini? Ya, pengungkapan kasus ini berawal adanya laporan kehilangan mobil Rubicon di Sukoharjo. Nah, saat itu pelaku mendapat kiriman Sherlock keberadaan mobil Rubicon milik korban yang sedang diparkirkan di Sukoharjo itu. Pelaku mendapat Sherlock itu dari pelaku yang saat ini ditahan di Polda Metro Jaya. Di dalam mobil itu sudah terpasang GPS di mana bisa menunjukkan titik koordinat keberadaan mobil tersebut. Itu kan dia. Oke, berarti akhirnya mobil tersebut ditemukan di mana? Ya, mobil tersebut setelah dilakukan pengecekan ternyata ditemukan di Bandung. Kondisi mobil plat nomor sudah diganti dan berada di hotel waktu itu. Polisi melakukan pengembangan, ternyata ada mobil lain yang juga yaitu Fortuner diparkirkan di Bekasi, di Jatiasih. Seperti itu, bukan dia. Oke Rahdian, selain 2 mobil ini, apakah pelaku ini masih akan melakukan aksinya jika misal tidak tertangkap? Ya. Baik rekan Dea, dari hasil pengembangan ternyata di handphone korban terdapat titik koordinat letak mobil Rubicon yang dimiliki oleh pengusaha asal Wonosobo. Mobil itu berada di Wonosobo. Setelah dilakukan pengecekan oleh tim Lantas Polda Jateng, ternyata benar bahwasanya yang berada di koordinat itu adalah mobil Rubicon milik pengusaha di Wonosobo. Lalu pengusaha yang ada di Wonosobo itu juga tidak mengetahui bahwasanya, tidak sadar bahwasanya ada GPS di dalam mobilnya. Setelah dilakukan pemeriksaan surat-surat atau kunci mobil itu, polisi mengabarkan bahwasanya di dalam mobil itu ada GPS dan menanyakan apakah korban ini sudah pernah masang GPS atau belum. Ternyata belum, seperti itu kan dia. Oke, lalu bagaimana dengan langkah yang saat ini dilakukan Polri dalam melakukan pengembangan kasus tersebut, Rahdian? Ya, baik rekan dia. Saat mobil yang ditemukan ini kan rata-rata mobil second atau mobil bekas.
Ya saat ini polisi sedang mencari apakah ada keterlibatan dealer atau bengkel yang memasangi GPS di mobil korban tersebut, rekan dia. Baik, Tribuners, berikut akan kami tampilkan hasil wawancara rekan Rahdian bersama pihak terkait kasus ini selengkapnya. Pengungkapannya berdasarkan laporan polisi, kemudian unit melaksanakan kegiatan operasional dalam rangka operasi sikat, kita menentukan TO, setelah kita pelajari, kita dapatkan pelaku, di mana pertama kita dapatkan mobilnya dulu, mobilnya kita dapatkan di daerah Bandung, dan mobil itu sudah diganti plat nomor. Ternyata dari hasil penyelidikan bahwa pelaku ini dikendalikan oleh salah seorang pelaku yang berada di rutan Polda Metro, di mana modusnya adalah menaruh GPS di dalam mobil, kemudian para pemetik itu dikasih Sherlock dan kunci duplikat sehingga pemetik bisa melakukan pengambilan berdasarkan Sherlock yang diberikan oleh pelaku yang saat ini dalam tahanan Polda Metro. Pelaku ditahan di Polda Metro terkait dengan kasus penipuan dan penggelapan. Pengendalinya di dalam pengendali dalam rutan Polda Metro. Apakah mengambang Pak? Untuk perkara ini setelah kita pelajari ada beberapa Sherlock ataupun lokasi beberapa kendaraan yang diberikan kepada tersangka pemetik. Di dalam penyelidikan kami mendapatkan lagi calon mobil yang dipetik, yaitu jenis Rubicon juga yang berada di Wonosobo, di mana setelah kita cek ternyata benar bahwa pemilik tidak mengetahui bahwa di situ dipasang GPS, dipasang GPS yang sama dengan GPS yang diterima oleh si pemetik yang sekarang kita amankan. Oh, jadi mobil itu ngambilnya sudah dikasih Sherlock sama temanmu? Iya. Terus kuncinya kunci asli atau duplik? Asli. Rencanamu kamu jual yang di? Tidak ada, pas mau antaranya ke dia. Oh, antar ke dia. Lupai atau enggak? Enggak. Dikasih uang enggak? Belum. Oh, belum. Keburu ketangkap? Iya, Pak. Atau dijanjikan? Iya, Pak. Berapa dikasih janji? Berapa? 50 juta, Pak. Warganya Rubicon 50 juta. Ya, bagus. Pemetik. Ya, 50 juta. Hilang di perumahan saya, di perumahan Hunian 2 di Gentan, Kabupaten Sidoarjo. Itu hilang tanggal 8 Oktober 2021. Dan alhamdulillah dalam waktu 5 hari kepolisian khususnya dari Polda Jateng, di Reskrim Polda Jateng sudah menangkap pelaku terus otak dari pencurian ini, dan mobil juga sudah ditemukan di daerah Jawa Barat. Pak, nggak nyadar Pak ada GPS di situ Pak? Tidak, mobil ini sebenarnya standar, tidak ada GPS apapun. Tapi ternyata tadi dari Bapak Kapolda disampaikan bahwasanya mobil ini dipasangin GPS ya sama pencurinya. Pak, videonya dipasang di mana? Saya tidak tahu, mungkin ya karena mobil sering kemana ya, ke bengkel, ke titik mobil gitu ya. Ya kita nggak tahu gitu ya. Jadi bahwasanya mobil itu ternyata dipasangin GPS. Pak, kalau boleh tahu Pak, berapa Pak harga mobil ini Pak? Mobil ini mobil tahun JK Sport, Rubicon JK Sport tahun 2012. Kurang lebih mungkin kalau dijual ya 700-an lah sampai 800 mungkin ya. Waktu itu ya Pak ya? Sekarang ya, kalau sekarang dijual gitu ya. Pak, hilangnya kapan ini Pak? 8 Oktober 2021. Terus dikabari ditemukan kapan ini? Ditemukan, diketahui dari 5 hari kemudian ya kalau salah ya. 5 hari sudah ketangkap. Hilangnya di mana itu Pak?
Beralih ke Jambi, seorang mahasiswa Universitas Jambi tewas terlibat kecelakaan berlalu lintas di Jalan Lintas Jambi, Muara Bulian pada Rabu 3 November 2021 kemarin. Korban mengendarai sepeda motor Honda jenis Vario berplat nomor BH 3771 YK tertabrak mobil truk Fuso tangki warna hijau. Sopir melarikan diri bersama truknya ke arah kota Jambi. Detail informasinya akan disampaikan langsung oleh rekan wartawan Tribun Jambi, ada Hasbi Sabirin yang kini sudah siap dengan informasi terbarunya. Halo rekan Hasbi. Halo rekan Dia. Rekan Hasbi, bisa Anda informasikan bagaimana kronologis dari kejadian kecelakaan lalu lintas ini? Ya, baik rekan Dia. Memang kemarin itu ada sebuah peristiwa kecelakaan yang terjadi di jalan lintas Jambi Muara Bulian, tepatnya di RT 07 Desa Mandalo Indah, Kabupaten Muaro Jambi. Pada kecelakaan itu melibatkan seorang mahasiswa Universitas Jambi. Dalam kronologis kecelakaan itu, seorang mahasiswa mengendarai sebuah sepeda motor jenis Vario itu dari arah Muara Bulian menuju ke kota Jambi. Saat di TKP, korban ini beriringan dengan sebuah kendaraan truk yang diduga tabrak lari ini. Korban ini ingin mendahului truk itu ambil jalur sebelah kiri. Tiba-tiba di depan pengendara kendaraan sepeda motor itu ada sebuah motor yang menghalangi, yang berada di depannya itu karena kaget. Akhirnya si korban terjatuh lalu terseret dan terlindas oleh mobil tangki tersebut. Pada saat itu juga truk yang menabrak, yang melindas korban itu berdasarkan penyelidikan Satlantas Polres Muaro Jambi, truk itu lari ke arah kota Jambi. Berdasarkan penyelidikan dari Satlantas, rekaman CCTV di Simpang 3 Simpang Rimbo, ternyata truk itu lari ke arah kota Jambi. Pada saat itu pula sebuah mobil itu berhasil ditemukan oleh Satlantas Polres Muaro Jambi yang terparkir di pinggir jalan yang berada di kota Jambi. Begitu rekan Dia. Ya, rekan Hasbi, berarti saat ini sang sopir truk yang sempat melarikan diri ini sudah ditangkap juga kah? Melihat tadi juga memang mobil truknya sudah ditemukan, dan bagaimana tindak lanjut dari pihak kepolisian? Ya, baik rekan Dia. Memang setelah peristiwa itu terjadi, 4 jam setelah kecelakaan itu, sopir bersama mobil tangki CPO yang membawa CPO itu berhasil ditangkap oleh Satlantas Polres Muaro Jambi. Itu tepatnya di depan rumah makan di kawasan Pasar 46 di Sijinjang, ya, sekitar berapa kilometer lah dari lokasi kejadian. Saat ini sopir dan truk itu sudah diamankan di Polres Muaro Jambi. Saat ini juga Satlantas Polres Muaro Jambi masih melakukan penyelidikan dan tahap pemeriksaan untuk proses selanjutnya. Untuk diketahui juga korban ini seorang mahasiswa Universitas Jambi, itu merupakan warga Bukit Tinggi, Provinsi Sumatera Barat. Jasad korban ini juga kabarnya itu sudah dibawa pulang ke Sumatera Barat hari ini. Begitu rekan-rekan. Baik Hasbi, Tribuners, berikut akan kami tampilkan hasil wawancara rekan Hasbi bersama Kasat Lantas Polres Muaro Jambi, AKP Nafrizal selengkapnya. Jadi benar, memang pagi tadi telah terjadi kecelakaan di Mandalo, Penerimaan. Nah, kejadian tersebut tabrak lari, dan untuk kendaraan telah berhasil kita amankan, termasuk sopirnya. Jadi pada saat setelah kejadian kecelakaan tersebut, kita melihat dari CCTV dan meminta keterangan dari saksi-saksi yang berada di TKP. Kemudian kita koordinasi dengan Dinas Perhubungan Kota Jambi untuk meminta hasil rekaman CCTV di Simpang 3 Simpang Rimbo.
Setelah itu kita melakukan penyusuran ke arah Talang Duku untuk mobil tangki. Kita berhasil kita temukan di Cijinjang, Jalan Baru, sekira pukul 11.30. Pada saat kita temukan, kendaraan sedang parkir di bahu jalan, sedangkan supirnya sedang makan di warung nasi. Terhadap masyarakat, khususnya kendaraan bermotor di jalan agar tertib berlalu lintas, taati aturan berlalu lintas. Pada saat akan mendahului kendaraan, jalan ada marka. Pada saat marka terputus, maka kendaraan bisa mendahului. Kemudian pada saat marka tidak terputus, untuk kendaraan tidak boleh mendahului. Agar tetap menggunakan helm sesuai dengan standar nasional SNI. Kemudian untuk pengendara minibus atau kendaraan truk jenis lain agar tetap menggunakan sabuk pengaman safety belt. Kecelakaan karambol terjadi di Kelurahan Tejo Agung, Metro Timur, Lampung pada hari ini Kamis 4 November 2021 pagi tadi. Satu unit mobil Honda Brio berplat nomor BE 1789FR menyeruduk 4 motor di Jalan Raya Stadion. Satu korban pengendara sepeda motor meninggal dunia dalam insiden kecelakaan ini. Untuk mengetahui lebih detailnya sudah bergabung bersama kami ada rekan wartawan dari Tribun Lampung, Indra Simanjuntak yang akan menyampaikan informasi lengkapnya. Halo rekan Indra. Ya, sore Dea. Seperti apa kronologi kejadian mobil Honda Brio ini menabrak 4 sepeda motor di kota Metro? Dan apa sebenarnya yang menjadi penyebab terjadinya tabrakan ini? Apakah sudah diketahui? Ya, dari informasi yang berhasil kita kumpulkan di lapangan, Honda Brio berplat BE 1789FR ini datang dari arah kota ingin menuju ke arah stadion atau di Jalan Raya Stadion Kota Metro. Dari beberapa saksi yang berhasil kita wawancara itu memang mobil yang dikemudikan oleh Irzun ini berkecepatan tinggi begitu deh ya. Kemudian ada salah satu motor yang berada di depannya itu ditumbur, pengemudi juga tidak bisa mengendalikan laju mobil sehingga menumbur lagi motor yang ada di depannya. Total ada 3 motor yang jalan di depan Honda Brio ini dihantam, kemudian satu motor yang lagi parkir, lagi sarapan nasi uduk juga ikut ditabrak. Demikian ya. Lalu bagaimana dengan kondisi para korban tabrakan ini, Indra? Ya, satu korban dinyatakan meninggal dunia di tempat, sementara ada 5 korban totalnya maksud saya. Satu korban meninggal dunia di tempat, kemudian 3 luka ringan, luka lecet. Kemudian satu korban lagi dikabarkan luka berat dan masih dalam perawatan di Rumah Sakit Muhammadiyah di Kota Metro. Demikian ya. Indra, terkait hasil olah TKP dari pihak kepolisian, apakah sudah ada informasinya saat ini? Iya, betul sekali deh, dari hasil olah TKP kepolisian diduga pengemudi ini tidak bisa mengendalikan kendaraannya sehingga lepas kontrol begitu. Ini terbukti dari titik poin pertama kecelakaan sampai mobil berhenti itu sekitar jaraknya 50 meter. Artinya memang total blank yang dikabarkan oleh polisi. Namun demikian polisi juga melakukan pemeriksaan kepada pengemudi ini tapi tidak dinyatakan positif narkotika. Demikian ya. Baik, Tribuners, berikut kami tampilkan hasil wawancara rekan Indra bersama Aibtu Suwarno selengkapnya. Untuk kronologis kejadian yang terjadi pagi tadi, ini waktu saya buka ya, apa ya? Siap. Kita lihat ini, jangan sampai nanti kita salah penyampaian beritanya. Kejadian kecelakaan itu yang terjadi pada hari ini yang melibatkan mobil Honda Brio dengan nopol 1789 FK yang dikendarai oleh Irzun Ramadhani, umur 37 tahun, pekerjaan wira swasta dengan alamat Adipuro, Trimurjo, Lampung Tengah. Warga Trimurjo, Pak? Ya,
Itu di penumpang mobil ada ya satu orang penumpang atas nama Ujang Niat, umur 74 tahun, pekerjaan pensiunan, alamat Jalan Pemuda, Kelurahan Tejagung, Metro Timur. Ini selaku orang tua katanya ya, orang tua dari pengemudi. Kemudian pada saat dari kronologisnya dari arah Tejo Agung hendak menuju arah 24 Tejo Sari, kemudian hendak berbelok. Tapi pada saat sebelum berbelok, pada saat di TKP masih jalan lurus, kendaraan R4 ini diduga dengan kecepatan tinggi, ya, kemudian menabrak sepeda motor Yamaha Mio Nopol 2033 FT warna putih yang dikendari oleh Renaldi Saputra. Umur 25 tahun, pekerjaan wira swasta, alamat Jalan Alamsa, RPN nomor 46 Metro Pusat Kota Metro. Ini yang korban meninggal dunia. Nah, kemudian setelah menabrak ini, mobil tidak dalam keadaan berhenti, kemudian menabrak lagi kendaraan Honda Beat Nopol dengan Nopol 3615 FK warna hitam yang dikemudikan oleh Yasa Andika Paradina, umur 17 tahun, pekerjaan pajar, alamat Batanghari Lampung Timur. Ini yang membonceng adiknya ya dengan tujuan mengantar sekolah ini. Kami masih akan menghadirkan informasi pilihan lainnya Tribuners. Seusai jeda berikut tetaplah di Live Update. Oke, apa kabar Bang Arief di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumik 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah sebenarnya aku nggak ngerasain penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu. Karena gitu, posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu mas ya dulunya tukang koran. Oh gitu ya, tukang koran ya, saya baca itu tuh kan pernah baca kan ya. Jadi kalau saya jadi tanggam itu udah bersyukur banget si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu ya. Kalau ini kita bicara yang di luar kasus Situbondo ya, dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal master stage atau tahap berbahaya itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit gitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Arief di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumik 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah sebenarnya aku nggak ngerasain penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu. Karena gitu, posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu mas ya dulunya tukang koran. Oh gitu ya, tukang koran ya, saya baca itu tuh kan pernah baca kan ya. Jadi kalau saya jadi tanggam itu udah bersyukur banget si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu ya. Kalau ini kita bicara yang di luar kasus Situbondo ya, dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal master stage atau tahap berbahaya itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit gitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Oke, apa kabar Bang Arief di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumik 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah sebenarnya aku nggak ngerasain penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu. Karena gitu, posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah.
Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu mas, ya dulunya tukang koran. Oh gitu ya. Tukang koran. Ya saya baca itu Pak. Tuh kan pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi Pangdam itu. Kembali di live update, kita menuju ke informasi berikutnya, Tribuners. Pemerintah Kota Pariaman akan membatasi kegiatan liburan dan menjelang akhir tahun 2021, khususnya libur Natal dan Tahun Baru. Pemko Pariaman melalui Dinas Kesehatan akan membatasi kegiatan yang dapat memicu kerumunan pada momentum tersebut. Kabar selengkapnya akan disampaikan rekan wartawan dari Tribun Padang, ada Wahyu Bahar yang kini sudah terhubung bersama kami. Halo rekan Wahyu. Halo rekan Dea. Wahyu, bisa Anda jelaskan mengenai maksud kami data terkini persentase maksud kami. Baik Tribuners, kami akan kembali sesaat lagi, tetaplah di live update. Oke, apa kabar Bang Aris di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumik 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah sebenarnya aku nggak ngerasain penangkapan atau penggerbegan atau apapun itu, karena gitu posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu mas, ya dulunya tukang koran. Oh gitu ya. Tukang koran. Ya saya baca itu Pak. Tuh kan pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi Pangdam itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya kalau ini kita bicara yang di luar kasus Situbondo ya. Dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal master stage atau tahap berbahaya itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit gitu ya. Dok saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Aris di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumik 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah sebenarnya aku nggak ngerasain penangkapan atau penggerbegan atau apapun itu, karena gitu posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu mas, ya dulunya tukang koran. Oh gitu ya. Tukang koran. Ya saya baca itu Pak. Tuh kan pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi Pangdam itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya kalau ini kita bicara yang di luar kasus Situbondo ya. Dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal master stage atau tahap berbahaya itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit gitu ya. Dok saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Aris di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumik 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah sebenarnya aku nggak ngerasain penangkapan atau penggerbegan atau apapun itu, karena gitu posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin
pikirnya tidak ke situ kali ya. Tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu mas, ya. Dulunya tukang koran. Oh gitu ya. Tukang koran. Ya, saya baca itu Pak. Tuh kan pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi Pangdam itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya kalau ini kita kembali di Live Update, Tribuners kita menuju ke informasi berikutnya. Vaksinasi bertajuk Sumbar Sadar Vaksin atau Sumdarsin kembali menyasar masyarakat Kota Pariaman. Gebiar vaksinasi kali ini ialah gelaran kedua Sumdarsin di Kota Tabuik tersebut dan diselenggarakan di Pasar Rakyat Kota Pariaman. Kabar selengkapnya akan disampaikan rekan wartawan dari Tribun Padang. Ada Wahyu Bahar yang kini siap dengan informasi selengkapnya. Halo rekan Wahyu. Halo rekan Dea. Bisa Anda jelaskan mengenai Sumbar Sadar Vaksin kali ini? Yang kedua ya berarti di Kota Pariaman. Baik Dea, Tribuners, diketahui bahwa pada hari Rabu tanggal 3 November 2021 telah diselenggarakan Sumbar Sadar Vaksin yang kedua di Kota Tabuik, Kota Pariaman. Yang gelaran kali ini diselenggarakan di Pasar Rakyat Kota Pariaman. Diketahui Pasar Rakyat Kota Pariaman adalah sebuah pasar yang telah diresmikan oleh Wakil Presiden Ma'ruf Amin. Dan pada penyelenggaraan kali ini, pihak Dinas Kesehatan Kota Pariaman mengadakan kegiatan tersebut bersama dengan TNI serta kepolisian setempat. Dan untuk target sendiri, Dinas Kesehatan dan TNI dan Polri menargetkan 1.000 sasaran vaksinasi sehari itu. Begitu dia. Lalu terkait dengan data terkini, berapa persentase capaian vaksinasi di Kota Pariaman sendiri, Wahyu? Menurut keterangan dari Kepala Dinas Kesehatan Kota Pariaman, Nazifah, ia mengatakan bahwasanya hingga Selasa, tanggal 2 November 2021, persentase capaian vaksinasi dosis pertama di Kota Pariaman mencapai 37,45%. Kembali dia. Ya, menurut dari Dinkes sendiri, rekan Wahyu, berdasarkan informasi juga yang sudah Anda dapat, bagaimana pandangan masyarakat saat ini mengenai vaksinasi dan juga bahaya COVID-19? Baik, Nazifah kemarin ketika ditanyai wartawan mengatakan bahwasanya memang sebagian dari masyarakat masih ada yang belum memahami mengenai manfaat dari vaksinasi terhadap tubuh gitu loh. Sedangkan sebagiannya lagi masih ada yang terpapar hoax atau berita-berita bohong yang tidak mempercayai mengenai virus COVID yang bisa menjalar ke masyarakat. Dengan itu, Dinas Kesehatan bersama TNI dan Polri terus mengupayakan untuk menyosialisasikan mengenai manfaat dari vaksinasi serta dampak-dampak dari tertularnya seorang ataupun masyarakat dari virus COVID-19, begitu ya. Wahyu, mengenai karena saat ini juga sudah di penghujung tahun, lalu apakah Pemko Pariaman sendiri sudah mengeluarkan terkait aturan libur Natal dan Tahun Baru nantinya? Jadi Nazifah mengatakan bahwasanya pemerintah Kota Pariaman akan membatasi kegiatan libur Natal dan Tahun Baru kali ini, mengingat untuk mewaspadai potensi gelombang ketiga kasus lonjakan COVID-19. Dengan begitu, kata dia, seperti yang sudah diinformasikan oleh Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, bahwasanya Indonesia khususnya di daerah-daerah harus mewaspadai potensi-potensi yang ada terhadap lonjakan kasus gelombang ketiga. Itu dia. Baik. Berikut Tribuners akan kami tampilkan hasil wawancara rekan Wahyu bersama Kepala Dinas Kesehatan Kota Pariaman, Provinsi Sumatera Barat, Nazifah selengkapnya. Kalau sampai akhir tahun, waktu segitu ya. Cuman kira-kira estimasinya menurut pandangan Ibu sendiri tercapainya kira-kira berapa? Sampai akhir tahun. Ya. 70%. Karena kita harus terus, karena kita sekarang masih terbawah ini. Kalau sebelumnya nomor 2 ada di bawah ya, sekarang sudah nomor 9.
Kedua provinsi. Jadi makanya kita di kabupaten kota yang ada di Barat itu genjot semua. Makanya hari ini kita dapat kunjungan dari Kapolri dan Panglima TNI dalam rangka mengintervensi Sumatera Barat karena kita misalnya karena mungkin di masyarakat ya masih belum paham mungkin apa manfaat vaksin, kemudian juga belum mengerti bahaya daripada virus corona itu, sehingga kita selalu berupaya untuk mensosialisasikan dan juga bersama-sama dengan TNI secara bersama turun. Kakanwil Kemenkumham Sumatera Selatan bersama Kapolda Sumsel memantau langsung pelaksanaan vaksinasi COVID-19 bagi warga binaan di rutan kelas 1 Palembang. Kakanwil Kemenkumham Sumsel, Indro Purwoko mengatakan vaksinasi ini terselenggara atas kerjasama dan sinergitas yang baik antara Kanwil Kemenkumham Sumsel dengan Polda Sumsel. Selengkapnya akan disampaikan rekan jurnalis Tribun Sumsel yang kini sudah tersambung bersama kami. Halo rekan Sinta. Ya, halo, selamat malam Dea. Iya, rekan Sinta bisa Anda informasikan seperti apa vaksinasi di rutan kelas 1A Palembang ini? Baik, memang seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya bahwa memang warga binaan di rutan kelas 1 Palembang menjalani proses vaksinasi. Jadi memang diadakannya kegiatan ini memang bertujuan untuk mengejar dari target capaian herd immunity yang ada di Sumatera Selatan, khususnya di Kota Palembang. Dan memang sebelumnya Kapolda juga sudah mengatakan bahwa baik itu masyarakat umum, orang tua, orang muda, termasuk juga warga binaan itu memiliki hak yang sama untuk hidup sehat dan menjalani suntik vaksin seperti itu, sehingga memang diadakan kerjasama yang dilakukan oleh Polda Sumsel bersama dengan Kemenkumham wilayah Sumsel, seperti itu Dea. Oke, rekan Sinta, apakah sejauh ini terhadap pelaksanaan vaksinasi di rutan sendiri maupun lapas ini, apakah ada kendala-kendala? Baik, mayoritas kendala yang ditemukan di lapangan adalah mengenai nomor kartu identitas dari warga binaan itu sendiri, karena memang yang pertama kebanyakan dari NIK dari warga binaan ini sendiri ada yang tidak sinkron karena memang asalnya dari daerah namun melakukan vaksinasinya di Kota Palembang, namun juga banyak warga binaan yang ternyata tidak terdaftar di Disduk Capil seperti itu. Jadi memang atas hal tersebut setelah kami konfirmasi pada Kakanwil Kemenkumham, maksud kami Kemenkumham Sumsel, pihaknya juga akan berkoordinasi dengan pusat untuk meminta kepada Menteri Kesehatan ataupun dinas terkaitnya untuk memberi jalan keluar terhadap hal ini. Seperti itu dia. Baik, lalu terkait dengan capaian vaksinasi sendiri di Sumsel, bagaimana untuk cakupannya sejauh ini? Baik, pemerintah Sumsel masih terus mengejar capaian itu, berbagai upaya juga sudah dilakukan, yakni salah satunya memang rutin untuk melakukan vaksinasi massal di berbagai kalangan, maksud kami di berbagai tempat seperti itu, mulai dari sekolah, tempat umum, bahkan memang termasuk warga binaan. Dan sampai sejauh ini berdasarkan data per kemarin, karena memang update-nya juga baru per tanggal 3 November seperti itu, untuk vaksin dosis pertama di Sumsel sendiri sudah mencapai 40,81%, sedangkan untuk dosis kedua mencapai 24,72%, dan Dinkes Sumsel sendiri sampai sekarang terus mengejar capaian target seperti itu deh ya. Baik, Tribuners, berikut akan kami tampilkan keterangan dari Kakanwil Kemenkumham Sumsel dan juga Kapolda Sumsel selengkapnya. Kita bertujuan untuk mencapai herd immunity, khusus ada di Palembang. Kebetulan mereka sedang menjalani hukuman di sini, punya hak yang sama untuk itu, mendapat vaksin. Ya, memang ada kendala berkaitan dengan masalah NIK, ya. Tadi disampaikan juga oleh Pak Kakanwil bahwa ini juga tersebar di rutan-rutan yang ada di kabupaten yang lain, ya. Tapi bagaimanapun kita menyikapi ini karena mereka juga punya hak yang sama. Kita akan berikan kepada mereka. Dan semoga dengan langkah-langkah kita capaian untuk herd immunity termasuk ada di sini juga bisa terpenuhi. Kegiatan ini berapa banyak kendala dia? Hari ini
Untuk yang itu 625. Ya. 625 orang. Terus di lapas yang lain gimana? Kalau lapas yang lain, saya bisa sampaikan ke Kapolda, isi warga binaan kita kan 15.000 sekian ya, yang sudah vaksin 1 4.000, terus vaksin 1 2 itu sudah 5.000, masih sisa 6.000-an, ya 6.000 sekian. Tadi saya sampaikan Pak Dikira, Pak Kapolda, dia tidak nanti akan diperintahkan ke Kapolres. Ya, 6.000. Targetnya untuk warga binaan Sumsel gimana? Ya ini yang saya Sumatera Selatan ini, saya juga sampaikan ke Pak Kapolda. Ini untuk perintahkan Kapolres. Jadi nanti saya juga punya kewajiban untuk memerintahkan Lapas Karutan yang ada di Sumatera Selatan untuk segera koordinasi dengan Kapolres. Jadi kegiatan ini bersinergi terus Pak ya dengan Polres dan Polda. Ya. Pak, terkait dengan kendala dari NIK tadi seperti apa nih Pak? Pak Kapolda nanti NIK-nya sementara biar disinkronisasi dengan Dukcapil ya. Saya sudah menyampaikan kepada Kepala Dinas Dukcapil yang di provinsi untuk menyikapi masalah ini. Oke, baik. Terima kasih Pak. Ketua DPRD Bangka Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Iskandar diserang buaya di sebuah kebun sawit kawasan Merawang pada Senin lalu. Kini buaya itu masih dicari dan upaya penangkapan pun sudah dilakukan sejak Selasa 2 November 2021. Agus, seorang pawang asal desa Balun Ijuk, langsung turun ke lokasi kejadian untuk mengupayakan penangkapan buaya tersebut. Informasi lengkapnya akan disampaikan rekan Arya Bima Mahendra, wartawan Bangka Post yang kini sudah terhubung bersama kami. Halo rekan Arya. Ya, halo Dea. Arya, bagaimana dengan kronologis kejadian penyerangan buaya terhadap Ketua DPRD Bangka ini? Bisa Anda informasikan terlebih dahulu? Ya, baik. Terima kasih Dea dan Tribuners semuanya. Pertama-tama saya sampaikan terlebih dahulu bahwa pada hari Senin tanggal 1 November 2021 pada sore hari menjelang maghrib, kala itu Bapak Ketua DPRD Kabupaten Bangka, yakni Bapak Iskandar Sidi, diserang oleh buaya yang diperkirakan berukuran 2 meter, yang mana kala itu dirinya sedang berada di kebun miliknya yang berada di Desa Air Anyar, Kecamatan Merawang, Kabupaten Bangka, Provinsi Bangka Belitung. Penyerangan terjadi bermula saat dirinya setelah memupuk tanaman itu hendak mencuci tangan di salah satu selokan yang lebarnya sekitar 1 meter dengan ke dalam. Seketika ada buaya yang menyerang dan langsung menggigit bagian kaki sebelah kirinya. Sontak setelah kejadian itu dirinya langsung refleks menarik kaki sebelah kirinya yang mengakibatkan celana yang ia gunakan sobek serta dirinya juga mengalami luka di bagian betis sebelah kiri. Seperti itu, rekan Dea. Lalu bagaimana dengan kesaksian dari korban dan juga warga sekitar atas kejadian ini? Ya, disampaikan langsung oleh Bapak Ketua DPRD Kabupaten Bangka, Bapak Iskandar Sidi, bahwa ketika menerima serangan dari buaya tersebut, dirinya langsung loncat sehingga untuk melepaskan dari mulut buaya. Namun dirinya juga sempat terdiam karena memang masih merasa shock, dan setelah beberapa menit kemudian dirinya menelpon salah satu pegawai di kebun miliknya untuk meminta pertolongan pertama, yaitu untuk dibawakan semacam perban dan dibawa ke rumah sakit agar luka yang dia derita bisa segera ditangani. Sementara itu berdasarkan kesaksian warga setempat, memang di lokasi tersebut seringkali terjadi penampakan buaya yang muncul, yang mana memang lokasi tersebut merupakan salah satu spot ataupun tempat pemancingan bagi warga-warga di sekitar desa tersebut. Namun diakui oleh salah satu warga, keberadaan buaya tersebut memang cukup mengganggu dan meneror banyak warga karena seringkali muncul dan mengejar ataupun menghampiri ke arah warga yang sedang memancing. Seperti itu, rekan Dea. Iya, sejauh ini Arya, apa saja upaya yang sudah dilakukan untuk menangkap buaya tersebut? Halo, rekan. Iya, baik, silakan. Ya, baik, rekan Dea, memang setelah kejadian tersebut, pada keesokan harinya, tepatnya hari Selasa tanggal 2 November 2021, langsung dilakukan upaya pencarian untuk menangkap buaya tersebut, yang mana upaya penangkapan tersebut dilakukan oleh salah satu pawang buaya yang memang sudah cukup
populer di desa tersebut, yaitu Bapak Agus. Nah, di sana untuk penangkapan buaya tersebut dimulai sejak sore hari hingga malam hari menjelang larut malam sekitar pukul 10 sampai 11 malam. Namun untuk hasil saat ini memang belum ada tanda-tanda buaya tersebut tertangkap. Yang mana pada hari kemarin juga dilakukan lagi kembali upaya pencarian ataupun penangkapan buaya tersebut. Namun sama saja hasilnya masih tetap nihil karena kemungkinan buaya tersebut sudah mengetahui bahwa di kondisi di tempat ataupun di lokasi kejadian memang sudah cukup banyak warga yang memantau ataupun hendak melihat proses penangkapan buaya tersebut. Oleh karena itu sampai saat ini dari pawangnya sendiri dan dari warga setempat masih terus berupaya menangkap buaya tersebut dan akan melakukannya sampai beberapa hari ke depan sampai benar-benar buaya tersebut tertangkap sehingga tidak mengganggu ataupun meneror warga setempat. Seperti itu rekan Dea. Baik, terima kasih rekan Arya Bima untuk laporan Anda langsung dari Bangka Belitung. Selamat kembali bertugas. Tribuners, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita dalam live update petang ini. Jangan lupa saksikan terus live update di seluruh kanal YouTube dan Facebook Tribun Network. Dan juga lantaran masih di tengah pandemi, kami terus kembali mengingatkan Anda untuk selalu menerapkan protokol kesehatan dimanapun berada. Saya Diamita beserta kru yang bertugas pamit. Terima kasih dan sampai jumpa. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.